Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin melakukan supervisi atau coaching pra-observasi untuk dimana nantinya ketika Bu Indra melakukan pembelajaran di kelas bisa lebih percaya diri begitu, lebih terarah dalam pembelajarannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk observasi atau pra-observasi kali ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti pas mengajar atau apa, ketika mengajar itu tujuan pembelajarannya apa nanti, Bu? Karena minggu ini materinya tentang permasalahan yang muncul akibat dari pengaruh globalisasi. Jadi tujuan pembelajarannya itu menggunakan metode debat. Siswa mampu memahami apa saja permasalahan sosial yang muncul akibat dari globalisasi. Kemudian juga siswa dapat atau mampu menganalisis dampak-dampak positif maupun negatif dari permasalahan sosial yang muncul tersebut. Oke, berarti tujuan pembelajaran itu saya konfirmasi lagi. Yang pertama, peserta didik itu bisa memahami dan menganalisis gitu ya, tentang permasalahan-permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Iya. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah nanti area pengembangan atau hal apa yang ingin dikembangkan di siswa begitu ketika pembelajaran? Yang ingin dikembangkan itu adalah rasa percaya diri mengungkapkan argumen atau menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka itu bisa mengungkapkan pendapat dan argumennya itu secara gamblang gitu. Intinya mereka tidak lagi hanya berfokus pada catatan buku, tapi mereka bisa mengelaborasinya. Oke, luar biasa ya. Jadi nanti siswa bisa lebih percaya diri ya dalam menyampaikan argumen gitu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti ketika mengajar? Model yang akan kita gunakan itu kita akan memunculkan masalah ya. Jadi kita akan menggunakan problem based learning. Jadi kita akan menampilkan dulu kasusnya, permasalahannya apa, dan nanti akan kita lihat bagaimana siswa itu dapat menganalisis kasus tersebut. Nah, kalau boleh tahu kasus-kasusnya ini nanti untuk semua siswa itu sama atau berbeda-beda? Ini akan kita gunakan diferensiasi. Nah, beda-beda dari segi materinya. Jadi akan kita bagi kelompok menjadi 5 tim ya, 5 tim antara yang pro dan kontra. Jadi mereka akan dibagi dengan beda-beda konten. Misalnya ada yang mengenai bagian politiknya, kemudian ekonominya, kemudian bidang sosialnya, dan ada juga bagian budaya populernya. Ya, berarti nanti pembelajaran itu ada diferensiasi kontennya gitu ya, terkait dengan kasus-kasusnya berbeda-beda ya. Iya. Yang kelompoknya. Nah, berarti kalau boleh tahu metode apa yang akan digunakan di situ? Metodenya menggunakan debat. Oh, pakai debat. Iya, jadi nanti kan ada yang debat, mereka akan dikasih kontennya berbeda-beda dan akan mereka lihat mana yang pada afirmasi pro dan ada yang kontra. Berarti nanti pas debat ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Ya, nanti dia saling adu argumen gitu ya. Iya, di situ kita akan munculkan bagaimana mereka itu percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Baik. Nah, untuk penilaian yang akan digunakan itu seperti apa nantinya? Menggunakan penilaian observasi, jadi akan kita amati, kemudian nanti bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya itu akan kita lihat dan kita observasi, dan ada juga nanti rubriknya, kita gunakan rubrik dan instrumennya juga. Oke, berarti nanti akan ada rubrik yang berkaitan dengan kenyataan debatnya gitu ya? Iya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan sasaran kelas sama waktunya ini kapan, Ibu?
Kalau kelasnya itu jam pertama di kelas 12 IIS 3 pada pukul 07.30 sampai dengan 08.00. 08.30 maaf ya. 08.30. Jadi waktunya cuma 1 jam gitu, karena ada kegiatan di sekolah terkait dengan ABM juga untuk kelas 12. Berarti ini hari apa, Bu? Hari Selasa. Hari Selasa kegiatannya. Iya. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan ya di dalam pra observasi ini. Nah, tentunya nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Indra ya, untuk melihat proses pembelajaran yang berlangsung, sekaligus akan membuat catatan-catatan terkait dengan prosesnya seperti itu. Berarti ikut masuk ke kelas nanti Bapak Yuda? Iya benar, nanti masuk ke kelas. Oke, jadi seperti itu. Semoga apa yang menjadi tujuan, kemudian rancangan sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga memuaskan. Amin. Terima kasih. Nah, sekian mungkin untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktunya Bu Indrayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ke sini, ketua kelas bisa dibantu kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Tapi sebelum itu ibu mau kalian sepakatan ya. Tapi ini saya dimasukkan di dalam kolom atau tasnya. Oke, yang ada di atas mejanya hanya buku pelajaran, buku doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, bersalam. mengenai tugas ada? Oke, baik. Sebelum ibu mulai, ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Ahmad Azumar Azra belum datang? Ada keterangan? Ini belum datang, ini kenapa? Ada sekretaris? Oke. Alia, Ade, hari ini kita akan pada materi selanjutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, Ibu ingin kita memberikan semangat, masih ingat dari sosiologi? Kita buka pelajaran kita hari ini dengan sosiologi. 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 Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu nanti untuk memberikan semangat ya. Jadi kita akan ke permasalahan sosial akibat globalisasi. Nanti kita akan menggunakan metode debat ya, metode debat yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Nah, sebelum Ibu sampaikan debatnya, kita lihat dulu tujuan kita. Tujuan kita ini bisa dicatat ya. Mana bukunya Mbak? Ya, silakan. Ini sudah bisa saya siapkan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu adalah peserta didik mampu memahami berbagai permasalahan sosial akibat dari globalisasi. Nosi mengenai budaya populer itu adalah fenomena fanatisme terhadap selebritas K-pop telah menghamburkan identitas budaya bangsa. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Makanya nanti akan ada pro dan ada kontranya yang akan dibagikan. Nanti ini ada sistematika debatnya. Ya, kalau itu kita bagi kelompok dulu ya. Di sini ada berapa orang? 30 ya. 29 berarti nanti kalau misalnya satu tim itu anggotanya 3 orang, berarti ada yang anggotanya 2 orang. Bisa nggak? Mau nggak? Atau misalnya 4 ada 3. Yang 2 lawan 3 ini kira-kira bisa nggak? Kita pilih ya. Oke, ini tim 1
Ya ayo nih kelompok aku tuh. Ya ayo. Kamu Kelompoknya Tiara, Natali, Maria, Putu, Okta, sama Tiara posisinya pro. Berarti nanti yang dianalisis adalah dampak positifnya. Kemudian kelompok 2 ada Andre, Agus, Ari, dan Zerian. Mosi 5 kontra. Nah, mosi 5 kontra. Media sosial telah menjadi platform bagi generasi muda untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Jadi nanti kontranya ya, apakah di sini kalian bisa menunjukkan mengambil dampak negatif dari mosi yang ditampilkan. Yang aturannya, perhatikan itu tadi sistematikanya nanti akan diatur timingnya atau waktunya. Debat rules. Jadi di sini ada aturan yang pertama, ketepatan waktu. Nanti akan ibu lihat, boleh kita akan lihat waktunya. Jadi ada timekeeper ya, penentu waktu. Setiap pembicara harus mengikuti batas waktu yang ditetapkan. Nanti akan ibu berikan cukup waktunya segini. Kalau masih kurang lebih maka dia sudah termasuk melewati aturan. Pokoknya sini dulu belum kalian. Ibu bacakan aturannya seperti biasa. Tidak ada serangan fisik atau tidak ada serangan pribadi terhadap lawan. Menyampaikan fakta dan data, ya harus jelas argumennya dan tidak boleh kalian menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sopan. Paham? Waktunya masing-masing kelompok itu 3 menit untuk menyampaikan argumen pertama, menyampaikan argumen setuju atau yang tidak setuju. Akan diatur oleh timekeeper. Siapa yang pertama memberikan argumen adalah tim pro, ya. Oke, tim pro, silakan perhatikan. siapa yang apa? Selesaikan dulu. Ilman, Yang pro. Belum. Oh, ya, ya, kan. 3 menit waktunya. Kira mana yang cakap lagi? berbagi ide karya seni dan proyek mereka dengan proyek yang luas. Ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas mereka dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Oke, waktu habis menyampaikan argumen, silakan balasannya. Sama aja gitu. Argumennya disampaikan. Napi macet, Ya mulai dari sekarang. makin macet. Loken din. Yang ini macet. Nah, loken din. Yaitu daring dan pemaparan konten yang tidak pantas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi hingga berdampak negatif Tidak macet. pada presentasi akademik. Alia dan tim Panji ya. Kelompok berapa? Tim berapa? Tim pro, tim kontra dan tim pro. Oke, perhatikan. Yang lain satu nanya. Soalnya tadi kelompoknya ya. Hijau. Nah ini yang lain perhatikan. Intervensi militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia telah menyebabkan ketidakstabilan dan konflik berkepanjangan. Posisinya pro. Benar, berarti dia setuju. Ya, berarti setuju intervensi militer itu telah menyebabkan ketidakstabilan. Berarti dia menyampaikan dampak negatifnya. Ya, dengan asumsi itu kita setuju. Ya, ada kira-kira ada pembelajaran baru yang kita dapatkan hari ini. Ada ya. Jadi mosi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi sama Bu Indra. Setelah sebelumnya kita melakukan observasi di kelas begitu Bu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Indra laksanakan. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tahapan terkait dengan supervisi yang saya lakukan, di mana tahapan sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya sudah masuk ke kelas Bu Indra melakukan observasi, dan kesempatan kali ini saya ingin melakukan percakapan atau wawancara atau diskusi terkait dengan tahapan pasca observasi. Jadi mungkin nanti di dalam diskusi kita atau percakapan kita ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ke Bu Indra terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan gimana nih perasaannya Bu Indra ketika melakukan kegiatan belajar di kelas ketika observasi kemarin. Perasaannya pertama karena ini kegiatannya kita belajar tapi diawasin gitu ya, istilahnya itu kayak dilihat, jadi agak grogi gitu, jadi masih nervous gitu, agak nervous. Jadi mungkin ketika di kelas itu jadi saya menggebu-gebu gitu, tidak ketenangannya belum, jadi saya agak terlalu cepat mungkin ritmenya gitu. Itu yang saya rasakan, tapi karena setelah di coaching saya juga mendapatkan pengalaman, mendapatkan pembelajaran begitu, cuman masih ada rasa nervousnya gitu. Berarti sedikit nervous gitu ya ketika mengajar ya. Nah, pada saat pra-observasi kemarin kan ada beberapa hal yang sudah direncanakan itu terkait pembelajaran yang sudah kemarin dilaksanakan. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Apakah berjalan sesuai dengan rencana, Bu? Alhamdulillah ada yang berjalan, ada yang mungkin dari segi evaluasinya kita belum, karena waktunya juga ya, karena waktunya, jadi sampai di tahap evaluasi di akhir itu yang belum maksimal gitu. Dan satu lagi tadi perasaan saya juga itu senang gitu ya ketika ketika diobservasi kemudian kita diberikan arahan coaching. Nah, kemudian ada pengalaman itu terkait dengan pembelajaran, mungkin dari segi evaluasinya yang belum maksimal kita bisa laksanakan. Nah, bagaimana kalau dengan ini sintaks pembelajarannya? Kalau dari sintaks pembelajarannya sudah mulai kita sudah mulai dilaksanakan pelan-pelan, tapi karena tadi faktor yang ritmenya mungkin terlalu cepat, jadi dari kondisi siswa juga gitu masih ribut, belum bisa kita kondisikan dengan maksimal, belum bisa kondusif gitu. Jadi itu ya. Iya. Berarti kalau dari segi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, di antaranya tadi Bu Indra sudah sebutkan ya, dari faktor waktunya terlalu singkat mungkin, atau bagaimana? Kalau misalnya ini kan kemarin diobservasi di kelas 12. Iya. Nah, jadi kalau kelas 12 itu memang sudah normal waktunya, cuman karena ketika masuknya itu kan waktu itu ada kegiatan apa gitu, jadi belum bisa maksimal gitu waktunya kita rancang. Kemudian juga karena kelasnya yang terlalu banyak atau terlalu full gitu kan siswanya, kemudian untuk membuat jadi kondusif ketika pembagian kelompok itu yang masih perlu sedikit lebih waktunya gitu, lebih banyak gitu kita butuhkan. Berarti beberapa kendala yang Bu Indra alami, diantaranya waktu proses belajar kemarin tuh ada kegiatan gitu ya, yang siswa beberapa harus keluar dulu gitu kan? Iya, karena ada ABM di situ. Iya, asesmen minat bakat itu gitu kan. Jadi ketika kita mau buat ini ternyata terkendala itu, kita izin gitu. Jadi belum bisa sih semaksimal
mungkin gitu. Tapi ketika yang kedua itu baru bisa kita laksanakan sintak-sintaknya gitu. Berarti pertemuan yang selanjutnya itu bisa sintaksnya lebih jelas lagi gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau dari segi teknis apakah ada kendala, Bu? Mengenai internet. Oh, internet. Ya, internet sih kalau dari segi itu, karena kadang kita mau menggunakan teknologi berbasis itu, anak-anak bilang, Bu, tidak ada kuota, wifi-nya tidak nyampe, jadi HP tidak ada gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi. Nah, tapi kemarin itu difasilitasi dengan pakai manual, jadi ada catatan lembaran. Oke, terkait dengan hambatan atau kendala-kendala yang Indra alami begitu, baik dari segi siswa atau dari segi waktu, kemudian dari segi fasilitas mungkin ya. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandangnya Bu Indra, untuk mencoba menguraikan permasalahan itu, apakah ada begitu gambaran dari Bu Indra cara untuk mengatasinya? Cara mengatasinya mungkin dari segi waktu ya, kita buat pengelompokannya itu langsung gitu, kita yang atur gitu. Jadi kita atur kan, data-data siswa sudah ada, mungkin kelompoknya kita bisa atur. Itu yang saya pikirkan ke depannya untuk mempercepat waktunya gitu, untuk mengkondisikannya untuk bagi kelompok. Kemudian dari segi tadi terkendala akses misalnya, itu bisa kita bantu dengan kertas atau LKS, LKPD-nya, atau mungkin buku catatannya, atau kita sediakanlah fasilitas pengganti itu. Gitu. Jadi kayak ada alternatifnya gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah buat plan A-nya atau rencana A-nya menggunakan teknologi, kalau dia memungkinkan ya kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya plan B-nya atau rencana B-nya itu ada kendala di situ, ya kita pakai alternatif itu. Kita bacakan mungkin pertanyaannya. Dia harus ada alternatif ya. Iya. Di antaranya LKPD-nya di print gitu ya, dan lain sebagainya. Iya. Nah, terkait dengan tadi solusi ya, bisa untuk mengatasi permasalahan itu, kira-kira dukungan seperti apa kira-kira yang Bu Indra perlukan, baik dari mungkin rekan guru atau dari pihak sekolah, seperti apa kira-kira dukungan yang Bu Indra butuhkan gitu? Pertama, kalau dari rekan guru, ya mungkin kita bisa saling berbagi. Nah, kita bisa saling berbagi metode apa sih yang kita gunakan yang cocok gitu. Nah, kita berkolaborasi. Kalau menurut saya nih, kalau dari segi dari rekan guru, kita saling berbagi metode apa yang dipakai yang bisa di kelas itu kondusif dan bisa memperlancar proses pembelajaran. Nah, kalau dari segi sekolah atau dari pihak sekolah, yaitu satu, meningkatkan mungkin kualitas jaringan gitu. Yang saya harapkan itu di setiap kelas itu memiliki akses gitu. Jadi kita tidak lagi ada keluhan, Bu, nggak punya kuota gitu. Itu yang saya harapkan ya. Kemudian dari segi rombel, nah maksudnya itu mungkin ini karena kelas kita mungkin memang seperti itu, kurang besar atau apa gitu ya. Tapi setidaknya itu mungkin meja, bangkunya itu diperhatikan ke fasilitas gitu. Oke, baik. Supaya mereka nyaman gitu siswa untuk belajar. Iya. Baik. Saya coba simpulkan ya terkait dengan apa yang disampaikan sama Bu Indra tadi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas. Jadi tadi sudah Bu Indra sudah ada gambaran gitu kira-kira solusinya seperti apa. Di antaranya untuk pengelompokan siswa terkait dengan waktu supaya lebih efisien waktunya. Jadi guru itu mengelompokkan siswa begitu ya, supaya waktunya itu lebih efisien. Kemudian terkait dengan internet atau fasilitas yang mungkin kendala di siswa, jadi guru akan menyiapkan alternatif misalkan dengan perintan LKPD dan lain sebagainya. Begitu Bu ya? Iya. Baik. Jadi untuk solusi yang
tadi Bu Indra sampaikan, kira-kira kapan akan Ibu Indra coba terapkan? Mungkin pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan coba pakai alternatif-alternatif itu. Karena kan ini sedang kita jalankan juga ya, sedang kita proses menjalankan rancangan yang kemarin kita buat gitu. Karena ada beberapa kelas yang belum juga kita masuk gitu di kelas. Oke, baik, berarti pertemuan selanjutnya akan coba diterapkan gitu ya, supaya waktunya lebih efisien dan kendala-kendala yang dihadapi bisa teratasi. Oke, Bu Indra, mungkin itu yang ingin saya diskusikan bersama Bu Indra terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin saya observasi. Jadi dari hasil observasi saya, memang saya lihat dalam pembelajaran untuk langkah-langkah pembelajarannya udah cukup bagus ya. Jadi Bu Indra di awal juga menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, kemudian menyampaikan alur kegiatan belajarnya, kemudian sintaks dari model pembelajaran juga sudah terlihat. Nah, namun seperti yang tadi disampaikan sama Bu Indra, tentunya tidak ada yang sempurna, jadi pasti dalam kegiatan belajar itu harus ada yang terus diperbaiki dan terus ditingkatkan. Oke, mungkin itu Bu Indra. Bagaimana kira-kira perasaannya setelah mengikuti sesi supervisi bersama saya, Bu Indra, bisa disampaikan mungkin refleksinya? Setelah di supervisi ya sama Pak Wildan, nah waktu sebelum disupervisi kan dilakukan dulu observasi itu atau supervisi itu. Nah, diberikan arahan bagaimana cara kita juga nanti perencanaannya harus ini ya, untuk membuat kita menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, itu di situ yang saya dapatkan. Jadi perasaan saya itu alhamdulillah saya bisa belajar dan terus berbagi gitu, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Ya, seperti yang Pak Wildan bilang tadi, mungkin di situ saya harus lebih meningkatkan lagi perencanaannya, karena dengan perencanaan mungkin membuat saya akan lebih percaya diri lagi dalam melakukan pembelajaran itu. Baik, itu saja mungkin Bu Indra. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk disupervisi gitu ya. Semoga apa yang Bu Indra harapkan tentunya bisa terlaksana. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.